Yang ini udah, yang itu udah. Nah, tinggal Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku, Kanza Amara, di channel YouTube Sendari VR. Di video kali ini, aku akan membawakan kisah seorang nabi yang dapat menguasai berbagai macam ilmu. Yaps, Nabi Idris alaihi salam. Cerita ini kudapat dari beberapa referensi buku, seperti Kisah-kisah 25 Nabi dan Rasul yang dituliskan oleh M. Rantisi dan diterbitkan oleh penerbit Bintang Indonesia, Jakarta. Dan yang kedua adalah buku Sejarah Hidup 25 Nabi dan Rasul beserta doa-doanya menurut Al-Quran oleh Dr. Andes Khalil Uman yang diterbitkan oleh penerbit Karya Harapan Surabaya, dan juga beberapa referensi lainnya. Sebelum lanjut ke videonya, aku nggak pernah lupa ingatkan kalian untuk simak, pahami, dan petik hikmahnya. Selamat mendengarkan. Nabi Idris alaihi salam adalah kakek bapak Nabi Nuh alaihi salam. Beliau merupakan nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah untuk memimpin umat yang masih keturunan dari Qabil, putra dari Nabi Adam yang membunuh saudara kembarnya, Habil. Allah memberi mukjizat kepadanya berupa kepandaian dalam berbagai bidang, seperti menunggang kuda, tulis-menulis, berhitung, dan juga menjahit. Yang mana pada saat itu dialah orang yang mula-mula mumpuni dalam melakukan hal tersebut, di saat belum ada yang bisa melakukannya. Beliau bernama Idris karena telah banyak mempelajari kitab-kitab atau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam dan Syits. Kepadanya diturunkanlah 30 sohifah atau lembaran wahyu Allah yang berisi petunjuk dan ajakan kebenaran untuk disampaikan kepada kaumnya yang pada saat itu telah rusak akhlaknya. Walau dalam keadaan sibuk menghadapi kepentingannya sehari-hari, ia tidak pernah lalai sedikit pun dalam mengingat Allah karena kekuatannya yang hebat dan sifatnya gagah berani. Beliau mendapat gelar Asadul Usud, yang berarti singa dari segala singa, karena ia tidak pernah takut untuk memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Meskipun demikian, Nabi Idris mempunyai sifat pemaaf dan tidak pernah menyombongkan diri karena ketakwaannya, sehingga sebagian dari kaumnya dengan senang hati menerima dakwahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya derajat yang tinggi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Maryam ayat 56 sampai 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya, dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya daripada Anas bin Maliki. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Jibril melalui suatu tempat yang pada malam Isra dan Miraj, beliau telah bertemu dengan Nabi Idris yang menyambut dengan ucapannya, "Selamat datang Nabi yang solih dan saudara yang solih." Maka bertanya Nabi Muhammad SAW, "Siapakah dia?" Malaikat Jibril menjawab, "Dialah Idris." Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang salih. Nah, begitulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran baik dari kisahnya. Tetap ingat bahwa Allah menyayangi hamba-Nya yang berbuat baik dan beriman kepadanya. Dan tentulah Allah tidak menyukai kepada orang yang berbuat durhaka dan maksiat. Mungkin baru sampai di sini saja kisah Nabi yang bisa Kanza sampaikan. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa share ke teman-temannya agar bermanfaat juga bagi yang lain. Nantikan video-video terbaruku ya, insya Allah. Kurang lebihnya Kanza pribadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena sesungguhnya kekurangan ada pada diri manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.